Kapal feri yang sedang berhenti di Pelabuhan Sekupang, Batam terbakar. Akibatnya seorang ABK tewas, satu lainnya hilang setelah melompat ke laut. Kobaran api membakar kapal feri Dumai Line 5 yang sedang berlabuh di Pelabuhan Sekupang, Batam, Kepulauan Riau. Besarnya api membuat kapal penumpang jurusan Batam, Boton, dan Dumai, Riau habis terbakar. Akibat kejadian ini, satu ABK tewas, sejumlah lainnya terluka bakar, dan satu ABK lainnya diduga hilang setelah melompat ke laut. Jasad korban tewas segera dievakuasi ke Rumah Sakit BP Batam. Ada Bapak dengar ada korban nggak tadi itu di situ? Katanya tadi korban satu. Oh, ABK-nya ya? Meninggal. Meninggal. Belum diketahui penyebab kejadian ini, kasusnya ditangani polisi. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa melaporkan. Sekelompok pelajar menganiaya pelajar lainnya di Labuhan Batu, Sumatera Utara. CCTV merekam saat peristiwa terjadi. Sekelompok pelajar secara tiba-tiba menyerang kelompok pelajar lainnya pada sebuah SPBU di kawasan Labuhan Batu, Sumatera Utara. Layaknya geng motor, kelompok pelajar tersebut mengejar dan menganiaya kelompok pelajar lainnya. Akibat kejadian ini, satu korban terluka dan segera dievakuasi ke rumah sakit. Berdasarkan rekaman CCTV, 4 pelaku penganiayaan di SPBU Hokli Rantau Prapat ini ditangkap. Namun 3 pelaku penganiayaan dilakukan upaya diversi karena masih di bawah umur. Dengan adanya petunjuk CCTV, kami amankan 2 orang pertama pelaku, kemudian kami amankan lagi 2 pelaku. Untuk pelaku yang sudah kita amankan, inisialnya adalah S, I, A, dan D. Para pelaku dijerat dengan peradilan anak. Dari Labuhan Batu, Sumatera Utara, Ikang Amanda melaporkan. Perampokan bersenjata api terjadi di minimarket di Jatinegara, Jakarta Timur. Sadis, pelaku menyiramkan bensin ke karyawan minimarket dan mengancam akan membakar. CCTV merekam seorang perampok yang berpura-pura membeli rokok di minimarket Jalan Otista Raya, Jakarta Timur. Pelaku lalu mengeluarkan senjata api dari saku celananya. Seorang rekan pelaku menyiramkan bensin ke tubuh karyawan minimarket dan mengancam akan membakar jika melawan. Pelaku menggasak uang 4 juta rupiah dari mesin kasir. Kedua pelaku melarikan diri usai melancarkan aksinya. Para pelaku dikejar aparat Polres Metro Jakarta Timur. Pemirsa, 7 janin yang ditemukan tersimpan dalam kotak makan di kamar kos di Makassar, Sulawesi Selatan telah dimakamkan. 7 janin tersebut merupakan korban praktik aborsi ilegal wanita penghuni kos dan kekasihnya. Janin diaborsi saat usia 6 hingga 7 bulan. Tujuh janin busuk yang ditemukan dalam kotak makan di kamar kos Jalan Pacarakang telah dimakamkan petugas di pemakaman umum Kelurahan Daya, Biringkanaya, Kota Makassar. Polisi memastikan 7 janin tersebut merupakan korban praktik aborsi ilegal yang dilakukan sepasang kekasih. Dari pemeriksaan sampel DNA, tim forensik Bidokes Polda Sulsel memastikan janin yang diaborsi berusia 6 hingga 7 bulan. Jadi perkiraan itu di sekitar paling besar itu perkiraan 6 sampai 7 bulan. 7 bulan. Dan ada yang di bawah 3 bulan sepertinya karena sudah hancur. Sesuai dengan kondisi kerangka itu ya. Jadi dari hasil pemeriksaan mungkin sekitar kurang lebih 6 bulan. 6 bulan. Dia tersimpan di tempat itu. Wanita pelaku aborsi telah ditangkap polisi di Konawe, Sulawesi Tenggara. Yang selama 6 bulan meninggalkan kos itu, penghuni kos yang selama 6 bulan itu berada di sekitar Konawe, dan ternyata beliau katanya sudah bekerja di sana. Jadi tim yang berangkat ke sana sudah berhasil. Tadi informasi ada disampaikan juga oleh Pak Kapolsek bahwa sudah tertangkap di sana. Pelaku menyewa kamar kos sejak 6 bulan lalu. Ya, pendatang kemudian kontrak di RT 3 RW 8 dan mungkin kesalahan dari pemilik rumah kos karena tidak melaporkan ke ketua RT.
Itu aja. Informasinya mahasiswa ya, Bu? Mahasiswa atau pekerja? Informasinya pekerja. Terungkapnya kasus ini berawal saat pemilik kos akan membersihkan kamar yang sudah 6 bulan ditinggal oleh penghuni kos untuk berlibur. Saat akan memindahkan barang, pemilik kos curiga dengan bau menyengat dari dalam kardus. Betapa terkejut, kardus ternyata berisi 7 janin yang tersimpan dalam kotak makan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone melaporkan. Wanita penghuni kamar kos dan kekasihnya di Makassar ditetapkan sebagai tersangka aborsi ilegal. Pelaku yang pernah bersekolah kebidanan melakukan aborsi 7 janin sejak 2012. 7 janin tersebut sengaja disimpan pelaku dan akan dimakamkan di Toraja setelah menikah dengan kekasihnya. Bersama sang kekasih, Nita, wanita penghuni kos tempat 7 janin ditemukan di Jalan Pacerakang, Biringkanaya, Kota Makassar, ditetapkan sebagai tersangka aborsi. Nita ditangkap di Konawe, Sulawesi Tenggara, sedangkan sang kekasih ditangkap di Kalimantan Selatan. Hasil pemeriksaan polisi diketahui 7 janin dalam kotak makan merupakan hasil aborsi pasangan kekasih tersebut sejak 2012. Nita yang pernah sekolah kebidanan melakukan aborsi bersama kekasihnya di kamar kos menggunakan obat-obatan. Jadi keterangan sementara daripada yang terduga pelaku, motifnya adalah karena malu yang bersangkutan melakukan hubungan gelap dan mengandung, hamil. Akhirnya anak itu dikuburkan atau diaborsi. Dengan cara apa? Sementara ini pengakuan daripada tersangka itu minum ramuan dan melakukan tindakan yang mana tindakan itu bisa menggugurkan daripada janin. Keterangan sementara ya, dari keterangan sementara peristiwa ini dilakukan dari tahun 2012 ya sampai sekarang dan tempatnya berpindah-pindah. Pelaku Nita mengaku sengaja menyimpan 7 janin tersebut dan akan memakamkannya di kampung halaman di Toraja setelah dinikahi oleh sang kekasih. Namun, hubungan asmara keduanya berakhir tahun 2021 lalu. Sepakat bahwa bayi itu nanti setelah nikah akan dikuburkan di kampungnya. Setelah nikah akan dikuburkan di kampungnya. Gitu loh. Itu 2012. 2012. Namun ternyata di 2013 hamil lagi, 2014 hamil lagi sampai dengan 2017 terus terakhir 2017. Dan itu box-box yang berisi box plastik, kardus yang berisi box plastik itu dibawa kemana-mana, pindah-pindah kos, dan inilah kos dia terakhir. Kedua tersangka yang ditahan di Mapol Restabes Makassar akan diperiksa kondisi kejiwaannya. Keduanya terancam 15 tahun penjara. Polisi juga mendalami kemungkinan motif lain, termasuk kedua pelaku melakukan jasa aborsi. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Tim Liputan Kontributor iNews melaporkan. Mempertahankan handphone yang dijamret, seorang bocah terseret di perumahan di Ciledug, Tangerang. Selain kehilangan handphone, korban juga terluka di wajah dan tubuhnya. CCTV merekam aksi 2 jamret merampas handphone milik seorang bocah di perumahan Wisma Tajur, Ciledug, Tangerang, Banten. Kejadian bermula ketika bocah kelas 2 SD ini keluar dari rumahnya. Tiba-tiba 2 pelaku dengan sepeda motor menghampiri dan merampas handphone korban. Aksi tarik-menarik pun terjadi hingga korban terseret hampir 1 km dari lokasi. Pelaku kabur membawa handphone curian setelah korban terjatuh. Kakek korban sempat mengejar pelaku, namun pelaku melarikan diri. Akibat kejadian ini, korban terluka di tubuh dan wajahnya. Pas dia lagi main HP di pinggir tuh langsung dijamret, keseret dia kemari. Pas gitu dia keseret, dipukul-pukul sama yang dibonceng di belakang motornya itu jatuh lah si Rafa ini. Tapi nggak nangis ya, Pak? Nggak nangis. Setelah jatuh ke sini sih dia nanyain neneknya, saya ada di sini. Mapolsek Ciledug. Keluarga berharap pelaku segera ditangkap. Dari Tangerang, Sukron, iNews melaporkan. Seorang karyawan pabrik dan pedagang nasi goreng di Bekasi, Jawa Barat menjadi korban begal bersenjata tajam. Pelaku membawa kabur 2 handphone dan uang korban. CCTV merekam aksi kawanan begal mengancam karyawan pabrik dan pedagang nasi goreng di Jalan Alexindo, Bekasi, Jawa Barat.
Korban tak berkutik saat pelaku menodongkan senjata tajam jenis celurit dan mengambil handphone serta uang korban. Sang pedagang nasi goreng melarikan diri dan membuang handphonenya ke lantai. Para pelaku diduga remaja di bawah umur. Usai beraksi, para pelaku kabur ke arah Jalan Raya Sultan Agung Kranji, Kota Bekasi. Bukan nasi goreng, Ya. langsung rampas HP, langsung rampas dompet, bahkan 2 celurit masing-masing, 2 motor, 2 orang. 2 orang membawa masing-masing 1 celurit. Kasus ini ditangani Polsek Medan Satria dan Polres Metro Bekasi Kota. Para pelaku dalam pengejaran polisi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. 2 pria pelaku curanmor terekam CCTV masuk ke dalam kantor media online, membawa kabur motor di Sidoarjo, Jawa Timur. Pelaku memanfaatkan kondisi sepi, leluasa keluar masuk ke dalam rumah. CCTV merekam aksi 2 pria berkendara motor berhenti di depan kantor media online di kawasan Jalan Brigjen Kamtam Sawaruk, Sidoarjo. Satu pelaku terlebih dahulu masuk memantau situasi. Dirasa aman, kedua pelaku membuka pintu pagar yang tidak terkunci. Sempat ragu, pelaku kembali ke motornya. Kembali memantau situasi, pelaku langsung beraksi membawa kabur motor korban yang terparkir di garasi. Sepedanya waktu itu saya datang itu emang kebetulan nggak saya kunci. Saya kunci, terus saya ke atas itu kisar 30 menit teman saya bilang kalau misal tanya, sepedamu kok nggak ngepeda dah? Kamu nggak bawa sepeda motor dah? Tuh, bawa mas. Tahu no, nggak ada. Baru sadar itu. Langsung saya lihat CCTV, langsung saya lari ke polsek. Berbekal rekaman CCTV, korban laporkan aksi pencurian ini ke polisi. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. 13 hari pencarian jenazah Emeril Khan Mumtaz, putra sulung Ridwan Kamil yang tenggelam di Sungai Are, Bern, Swiss ditemukan. Ikuti informasi lengkapnya sesaat lagi, tetap bersama Sergap. Bantuannya 87 Januari Muda,